Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan video kita tentang bagaimana merojah hafalan kita dengan metode JM gaya matematika. Pertama, saya ambil ini ada bola-bola yang sudah kita tuliskan nomornya berjumlah 286 karena ini adalah suratul Baqarah. Nanti kita pilih ini secara acak, ini banyak dalamnya, nanti kita baca, pilih, misalnya kita ambil satu, nah ini kita ambil, kemudian kita, nah ini ada ayat berapa ini? 182. Akan kita bacakan ayatnya. Ini 182. Berarti dari sini kita memulai membaca Al-Qur'annya. Murojaahnya pertama kali ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi Inna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan selanjutnya, jadi dari ayat ini sebagai pangkal awal. Jadi di dalam murojaah metode JM ini kita tidak harus misalnya suratul Al-Baqarah itu dimulai dari ayat 1. Kenapa? Karena tidak harus dari ayat 1, jadi bisa dari membentuk lingkaran. Jadi bisa diambil dari secara acak tadi, kemudian misalnya tadi yang terambil adalah 182, maka kita selesaikan murojaah sampai ke 286, kemudian diteruskan lagi ke ayat 1 sampai ke 181. Nah, di dalam membaca ayat-ayatnya ini kita menggunakan rumus yang sudah kita susun. Jadi kita buka rumusnya, kemudian kita bacakan ayatnya. Yang tadi dari Al-Quran sudah pindahkan ke rumusnya. Jadi ketika kita murojaah menggunakan lagi petunjuk rumus ini. Kenapa? Supaya ini bagian dari mengingat rumus-rumus yang kita sudah susun. Nah, nanti kalau sudah selesai setengah jam, kita bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah jam bacaan kita dalam satu juz, maka murojaah kita itu tidak pakai ini lagi. Jadi tinggal tanpa rumus lagi. Nah, bagaimana mengapa rumusnya itu? Jadi setiap kita selesai murojaah Al-Quran, itu kita karena rumus yang kita susun ini suratul Baqarah itu kan cuma selembar. Jadi cuma dari berapa lembar, 40 halaman lebih itu kita susun menjadi cuma satu halaman. Jadi dari satu halaman ini bisa setelah kita selesai murojaah kita tulis, kemudian kita buang lagi itu, nanti begitu kita murojaah kita buang lagi. Jadi tadi yang kita cara menghafal rumus yang kita susun itu seperti itu. Jadi seperti matematika. Kalau matematika itu kan misalnya ada rumus ABC X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A, itu kan tidak perlu kita tulis. Dia cuman kita ini rumusnya, kita cari soalnya, kita kerjakan soalnya, otomatis rumusnya diingat. Maka begitu juga dengan murojaah metode JM ini,
begitu selesai kita murojaah, yang satu halaman itu kita tulis, habis itu kita buang. Habis itu tulis, kita buang. Jadi proses mengingatnya seperti itu untuk rumusnya. Dan mungkin kita baca satu-satu karena dia cukup banyak, 286 ayat. Jadi, tapi kita sudah bikin rumusnya. Jadi hanya tinggal ketika kita sudah selesai murojaah, itu kita tulis, kemudian kita buang. Tentunya di dalam rumus itu sudah ditentukan teknik-teknik menghafal. Karena kita membuat menjadi sebuah susunan yang memang mudah untuk dihafal. Ada trik untuk menghafalnya. Jadi demikian. Jadi dari tadi kita ambil angkanya secara acaknya supaya sebagai awal. Sehingga harapannya bahwa setiap ayat itu kekuatan logiknya sama. Kalau kita selalu memulai dari ayat 1, biasanya ayat-ayat awal itu lebih kuat hafalannya. Tapi begitu ayat-ayat terakhir agak sering nyangkut. Jadi ini bentuknya kayak lingkaran setiap ini. Jadi misalnya 182 tadi, teruskan sampai 286, kemudian lanjutkan dari 1 sampai 181. Di dalam membacanya, kita baca ayatnya yang di sini, tadi yang di teks yang rumus itu, sampai nanti kekuatan hafalan kita bisa menyelesaikan bacaan 1 juz dalam 30 menit. Itu berarti sudah kita buka lagi, tidak pakai itu lagi. Kemudian nanti untuk menghafal rumusnya itu selesai, baru kita tulis. Seperti tadi 182. Yang tadi saya ulangi kembali ya. Saya contohkan dengan membaca membaca rumus ini, tapi tidak dengan mushaf. Mushaf tadi sudah kita pindahkan, kita sudah hafal. Jadi tinggal sudah pindah ke sini. Pangkal-pangkalnya sudah kita rumuskan, maka tinggal membaca pangkal-pangkalnya aja. Dalam satu halaman, ini satu halaman untuk satu surat Al-Baqarah. Jadi kalau Al-Baqarah ini bisa kita tuntaskan karena Al-Baqarah yang terpanjang, maka kemungkinan juga dengan surah-surah yang lain yang lebih pendek bisa kita selesaikan. Kalau sekiranya Allah mudahkan, Allah merahmati kita. Karena menghafal Al-Quran ini atas izin Allah, bukan atas kepintaran kita semata ya. Saya bacakan. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslah bainahum fala isma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu selanjutnya sampai selesai 286, kemudian kita balik lagi ke ayat 1 sampai 181. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya menghafal Al-Quran itu berbeda dengan pelajaran matematika. Kalau pelajaran matematika itu begitu kita selesai belajar, kemudian selesai ujian, itu bisa kita tinggalkan. Tetapi Al-Quran itu tidak. Begitu kita selesai hafalan ini, hafalan selanjutnya, kita terus mengulang. Jadi kalau orang matematika kalau tidak jadi guru matematik, tidak jadi dosen matematik, ya selesai. Tidak mesti dipelajari lagi ulang, hanya sekedar tahu-tahu gitu saja. Tapi Al-Quran tidak. Jadi yang dibutuhkan di dalam Al-Quran ini adalah energi. Energi yang kuat untuk terus. Karena murojaah ini sebagai tolak ukur daripada hafal Quran. Orang yang memiliki kekuatan murojaah, maka dialah sebenarnya yang memiliki kekuatan hafalan yang bagus. Jadi Al-Quran ini adalah proyek seumur hidup.
Demikian video ini. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya, bagaimana cara membuat rumus yang bisa kita gunakan untuk hafal nomor ayat, khususnya dalam suratul Baqarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.